Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Harley Quinn Sopana Angela dengan NIM 20202148. Saya di kelas manajemen A4. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang pemasaran miopia terhadap Leavitt. Sebelum kita memasuki miopia terhadap Leavitt, di sini Leavitt mengkritik pandangan John Kenneth Galbraith tentang periklanan sebagai penciptaan keinginan buatan dengan mengatakan bahwa fokus penjualannya pada produk gagal menghargai fokus pemasaran pada konsumen. Tapi Leavitt sendiri tidak hanya mendukung penjualan, dia gagal menghadapi fakta bahwa pemasaran untuk kebutuhan kita yang paling luas yang dia dukung benar-benar mewakili bentuk penjualan yang canggih. Ironisnya, hal ini mencerminkan pandangan tertentu tentang makna pandangan komersial, sehingga visi hidup inilah yang benar-benar jual oleh pemasaran Leavitt. Ini mungkin lebih menunjukkan antunisme dalam promosi pemasaran Leavitt daripada salah membaca niatnya, meskipun dia mengakui bahwa orientasi pemasaran harus diseimbangkan dengan kepentingan pribadi korporasi lainnya yang lebih tradisional. Antusiasme Leavitt terhadap mode pemasaran mengungkapkan secara tepat kritik taktik dan pengaruh yang menjadi perhatian para kritikus pemasaran dan terutama bagian periklanan dari aktivitasnya. Selanjutnya, kita memasuki pada poin-poin penting miopia pemasaran terhadap Theodore Leavitt. Yang pertama, pertengkaran Leavitt dengan Galbraith. Apa yang dimaksud Leavitt dengan pemasaran muncul dengan jelas dalam kritiknya terhadap pandangan ekonom John Kenneth Galbraith tentang periklanan. Sebuah tesis sentral dari Galbraith masyarakat kaya adalah bahwa fungsi utama periklanan adalah menciptakan pasar untuk produk yang disediakan oleh teknologi. Masalah dengan diagonis ini menurut Leavitt adalah bahwa Galbraith mengabaikan perbedaan antara penjualan dan pemasaran. Perbedaan antara orientasi produk penjual dan orientasi pembeli pemasaran tidak dapat ditarik lebih jelas, namun saat Leavitt memperluas kontrasnya, signifikansinya mulai kabur, menjual tidak sepenuhnya dibuang dari agenda pemasaran terpecahkan. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan produk ketika dipasarkan akan menjadi ujian kecukupan proyeksi tersebut, sehingga keinginan konsumen tetap berdaulat, namun pengaruh periklanan berdasarkan proyeksi terhadap hampir tidak dapat diabaikan sebagai faktor penting dalam membentuk keinginan tersebut. Yang kedua ada tentang pertengkaran Leavitt dengan dirinya sendiri. Terlepas dari kekencaman resmi tentang penjualan dan dukungannya atas minat pemasaran dalam keinginan konsumen, Leavitt sendiri akhirnya bersikeras bahwa periklanan harus memberitahu orang-orang yang mereka inginkan. Oleh karena itu, pemahaman efek ketergantungan Galbraith tentang iklan ditegaskan oleh kritikus paling setia pandangan ini. Namun, totalitasnya nyata dari kemenangan Galbraith tidak dapat menghilangkan pertanyaan tentang bagaimana seorang pemikir sekali Leavitt dapat akhir mendukung posisinya secara eksplisit. Dia kecam. Jawaban yang paling menjanjikan adalah bahwa posisi Leavitt tidak kontradiktif seperti yang terlihat pada awalnya. Keterusterangan koordinasi kontradiktif tergantung pada ambiguitas atas gagasan tentang keinginan ketika dia menantang pendapat Galbraith bahwa iklan menciptakan keinginan konsumen. Jadi baik Galbraith dan Leavitt dibenarkan. Galbraith benar produk diberikan pemasaran tidak melibatkan penyesuaian produk dengan preferensi konsumen, tetapi Leavitt juga benar. Fokus periklanan adalah pemasaran pada konsumen, bukan penjualan pada produk. Faktanya, fokus pemasaran begitu
terkontraksi pada konsumen sehingga produk hilang sama sekali. Tetapi fokus pemasaran yang ditekankan Levitt ini justru menjadi perhatian orang-orang tentang perikanan kontemporer, bahwa itu benar-benar bentuk penjualan yang lebih canggih. Titik fokus pemasaran bukanlah untuk menentukan apa yang diinginkan orang-orang, tetapi untuk menentukan bagaimana orang-orang dapat dibujuk agar menginginkan produk yang harus dijual oleh agen tersebut. Ketiga, ada kesederhanaan miopia terhadap Levitt. Pemasaran dianjurkan Levitt berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan manusia yang paling luas, dengan menegaskan bahwa orang-orang tidak membeli barang tetapi membeli solusi untuk masalah. Imajinasi pemasaran membuat lompatan terinspirasi dari yang jelas ke yang bermakna. Levitt menggunakan kebijaksanaan standar ekonomi neoklasik, pandangan bisnis yang terisolasi. Fokus bisnis adalah murni ekonomi, dan ekonomi disegel dalam isolasi kedap udara dari setiap bidang kehidupan lainnya. Dengan ini, Levitt memiliki yang terbaik dari kedua dunia. Dia dapat bersikeras bahwa pemasaran, terutama dalam mode perikanan, harus dilihat untuk menempati dominan makna. Tetapi pada saat yang sama, dia dapat membebaskan pemasar dari tanggung jawab atas makna yang mereka miliki. Pandangan kemanusiaan yang tersirat dalam eksposisi Levitt serupa dengan yang diungkapkan oleh psikolog Abraham Maslow. Maslow merancang karakterisasi manusia yang sangat berpengaruh dalam hal hierarki kebutuhan, dimulai dengan kebutuhan material primer dan meluas kebutuhan sosial yang spiritual. Ketiga, keempat, ada tirani marketing Levitt. Levitt dapat melihat iklan dengan polosnya, berkecimpung di ranah makna karena asumsi hierarkis dari dominan yang berbeda. Periklanan menangani tingkat utama kebutuhan fisik, pada akhirnya posisi yang dianjurkan mungkin yang paling berorientasi pada produk. Dia mengiklankan menjangkau di bawah keinginan untuk produk atau fitur produk tertentu, untuk memanfaatkan kebutuhan, keinginan, dan aspirasi manusia yang paling mendasar dan universal. Ia menawarkan hal-hal yang membuat generasi sebelumnya memandang kepada Tuhan, namun hal ini tidak dimaksud secara serius karena tertentu saja produk yang ditawarkan memang benar-benar material. Karena merupakan produk material, iklan benar-benar hanya dapat berfungsi dalam hal tingkat kebutuhan manusia yang paling mendasar. Ketika pembatasan bisnis dan lengan pemasaran khususnya ke bidang material menjadi terlalu genting, dan implikasinya dalam ranah makna harus diakui, taktik langsungnya adalah menyatakan relativisasi semua makna. Jika keterlibatan periklanan dalam ranah makna harus ditanggapi secara serius, hal ini dapat diakomodasi dengan mengakui bahwa pada prinsipnya setiap makna sama baiknya dengan makna lainnya. Begitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup terpenuhi ketika berada di ranah preferensi manusia. Jadi kesimpulannya adalah, dalam artikel ini Levitt berpendapat bahwa perusahaan yang melihat diri mereka sebagai produsen produk tertentu daripada melayani kebutuhan manusia secara lebih luas, berada dalam bahaya kehilangan peluang yang dapat berarti kelangsungan hidup mereka sendiri. Contohnya, klasiknya adalah industri pecut begi yang mungkin akan bertahan hingga era mobil. Jika ia melihat dirinya dalam bisnis transportasi, bukan sebagai produsen cambuk begi, artikel ini berpendapat bahwa Levitt tunduk pada jenis miopia pemasaran sendiri. Dalam kegagalannya untuk mengenali bagaimana pemasaran yang dia dukung benar-benar melibatkan penjualan konsumsi sebagai sumber fundamental makna manusia. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.